Tidak ada sejarahnya ketika kita beternak ayam kampung dan perawatan yang kita lakukan terhadap ayam tersebut adalah perawatan yang asal-asalan, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Jadi di antara kalian jangan pernah berharap jangan pernah berharap untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar dari usaha ternak ayam kampung kalian ketika cara beternak kalian masih begitu-begitu saja. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kebahagiaan kita, yaitu channel yang selalu membahas mengenai seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan keuntungan dari ternak ayam kampung yang kita kelola. Mengingat bahwa sampai kepada detik ini masih banyak sekali teman-teman dan sahabat kita yang mengeluhkan tentang kerugiannya di dalam peternak ayam kampung. Dan kerugian yang mereka alami banyak faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan itu semua terjadi teman-teman. Bisa terjadi karena faktor jenis pakan yang kita gunakan atau jenis perawatan yang kita lakukan pada ayam-ayam kita. Atau jangan-jangan kalian semua sudah melakukan perawatan-perawatan pada ayam kalian secara baik dan benar dan sudah memberikan jenis pakan yang tepat pada mereka, tetapi kalian juga masih rugi. Jika ini yang terjadi, maka tentu saja kita akan berpikir dari sudut mana atau dari sisi mana yang membuat peternakan kita bisa menjadi rugi. Nah, tentu saja pada video kali ini kita akan memecahkan masalah tersebut. Contoh nih teman-teman ya, kemarin saya membaca salah satu komentar dari sahabat kita ya. Intinya mereka sudah melakukan cara beternak seperti kandang Jadi Sultan TV ya, dari perawatannya, dari jenis pakannya juga mengikuti ya dari apa yang peternakan Jadi Sultan TV itu lakukan. Nah, tetapi pada faktanya mereka tetap masih rugi secara hitung-hitungan pada saat mereka panen. Lalu kemudian di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah di harga pasaran atau harga ayam yang masing-masing wilayah itu tentu saja tidak sama atau berbeda teman-teman. Di mana harga pasaran ayam kampung di wilayah kami misalnya Kabupaten Batubara Sumatera Utara ini sudah mencapai per kilonya adalah 50.000. Tetapi belum tentu di wilayah teman-teman. Bahkan kemarin ada yang SMS atau berkomentar pada video kami sebelumnya bahwa untuk pasaran harga ayam kampung di wilayah mereka itu masih di angka 35.000. Nah, jadi selisihnya itu sekitar 15.000 per kilogram. Lah kalau seandainya untuk satu ekor ayam itu bisa mencapai 2 kilogram misalnya, maka selisihnya sudah 30.000. Nah, bayangkan jika kita memiliki 100 ekor ayam saja yang masing-masing perbedaan itu per ekor adalah 30.000, maka 30.000 akan kita kalikan 100, sudah 3 juta. Itu selisih angkanya teman-teman. Maka kalian tidak usah heran ya, kenapa di peternakan Jadi Sultan TV itu dengan perawatan yang sama seperti yang kalian lakukan, dengan jenis pakan yang sama seperti yang kalian berikan pada ayam-ayam kalian, tetapi setelah hitung-hitungan ya, pada saat kalian panen ternyata hasilnya tidak sama seperti hasil yang kami terima teman-teman. Jadi alasannya cuma satu, ya karena harga pasaran itu berbeda. Maka ketika harga pasaran antara di wilayah kami dengan wilayah kalian itu berbeda, bahkan hingga mencapai 15.000 per kilogramnya, berarti kalian harus mencari solusi. Dan solusi dari kami teman-teman dan sahabat semua, ketika kalian sudah paham bahwa harga pasaran dari ayam kampung di wilayah teman-teman itu hanya 35.000 per kilogram misalnya, berarti yang harus kalian lakukan adalah pintar-pintar meminimalisir atau menekan biaya pakan, bagaimanapun caranya. Dan kalau menurut saya ya, teman-teman harus meningkatkan di dalam kreativitas mencari sumber pakan alternatif yang sekiranya bagus untuk ayam. Arti bagus di sini adalah bahwa jenis pakan alternatif itu jenisnya banyak, sangat banyak sekali jenis pakan alternatif. Tetapi yang bagus adalah yang memiliki kandungan nutrisi sebagaimana yang ayam butuhkan. Artinya jangan sampai nanti kita menggunakan jenis pakan alternatif asal-asalan yang kandungan nutrisinya itu terlalu rendah. Ya, kalau terlalu rendah kandungan nutrisi yang ada pada pakan alternatif tersebut, maka tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan untuk ayam-ayam kita. Sehingga kita juga pasti akan rugi. Kenapa? Karena
proses panen itu pasti akan jauh lebih lambat. Sementara bobot tidak ada yang bisa menjamin bahwa bobot ayam kita bisa maksimal sebagaimana target, ya. Karena memang jenis pakan alternatif yang kita berikan pada mereka adalah jenis pakan alternatif yang kandungan nutrisinya rendah. Kami sarankan jika teman-teman bisa mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan pakan alternatif dari jenis ampas tahu, maka silahkan gunakan pakan alternatif tersebut dan kolaborasikan dengan sentrat pedaging. Mengenai jenis sentrat pedaging yang kita gunakan selama ini adalah dari jenis 152. Jadi kalau teman-teman datang ke toko pakan ternak, silahkan bilang saja sentrat pedaging dengan kode 152. Itu pasti akan ditunjukkan oleh pemilik toko, teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.